alur cerita yang berjudul tenggelamnya kapal Fender Beach. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Sidin Magdis. Saya Ferdi. Nah, itulah nama-nama penduduk kami. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Zainuddin adalah seorang yatim piatu tinggal dengan pengasuhnya. Pada tahun 1930, dia berkeinginan pergi ke Minang untuk menjalin suatu rahim dengan keluarga ayahnya di Batiku Padang, yang dikenal dengan adab budi pekerti yang baik. Namun ibu angkatnya mengatakan bahwa dia khawatir kalau saudara ayahnya tidak menerima Zainuddin dengan baik. Namun Zainuddin beranggapan pasti akan menerima karena dia merupakan anak pendekar sultan yang sah. Sesampainya di Batipu, kehadirannya tidak membuat keluarga ayahnya yaitu Mande Jamilah tidak begitu senang. Zainuddin pun mendonorkan separuh uangnya. Ekspresi Mande Jamilah langsung ceria. Dia mengizinkan Zainuddin tinggal di rumahnya. Saya mencari rumah Mande Jamilah. Saya Mande Jamilah. Saya Zainuddin dari Makassar. Saya ini anak pendekar sultan. Zainuddin, anak si Sultan. Iya Mande. Masuklah. Saya hanya ingin menyambung tali silaturahim. Baiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mande. Terus terang, Mande bukan orang yang... Saya bisa sedikit membantu Mande. Yang penting bisa tinggal di sini. Jangan salah paham Zainuddin. Bukan maksud minta piti dah. Cuma Mande takut. Tak mampu menjamu tamu. Keesokan paginya, Zainuddin berjalan sama pamannya. Dia melihat wanita cantik lewat di hadapan mereka. Wanita itu bernama Hayati, putri keturunan Minang asli. Hayati tinggal bersama mama atau saudara laki-laki dari ibunya yang bertanggung jawab atas keponakan yang mungkin bisa disebut seperti om atau pakde lah ya. Kebetulan Mama Hayati merupakan datuk penghulu adat di Batipu, orang yang memegang erat adat istiadat di Minang. Zainuddin jatuh hati kepadanya. Hayati, yo matanga. Apa di Basorobo yo orang dari Makassar tuh? Mbak Aati, kau jatuh hati yo sama anak pisang tuh. Namanya Zainuddin, Mak. Inyo dari Makassar. Inge Ati, Inyo tuh anak pisang. Indah basuku. Jangan baca lihatkan wajah kau. Kau bukan gadis murahan. Di suatu malam di tempat pengajian, disitulah Zainuddin dan Hayati pertama kalinya dekat. Zainuddin meminjamkan payung kepada Hayati untuk segera pulang karena hujan. Sejak saat itulah Hayati dan Zainuddin pun sering bertemu di kampung itu dan sering berkirim surat. Zainuddin pun menyatakan cinta kepada Hayati dan diterima. Karena sedang berbunga-bunga, Hayati mengirim surat kepada Hadijah, sahabatnya. Ia menginginkan Hadijah menginap di Batipun dan akan menceritakan kegembiraannya yang dialaminya saat ini. Hadijah pun sampai di Batipun dan Hayati menceritakan semua tentang Zainuddin. Tidak lama berselang waktu, Mak Detuk melihat Zainuddin dan Hayati sedang mengobrol di tepi sungai, tempat biasanya warga mengambil air. Disitulah Madesu melihat mereka dan mengetahui hubungan sebenarnya Zainuddin dan Hayati.
Madatu pun murka. Dia mengusir Zainuddin agar tidak mendekati Hayati lagi karena menurut Madatu, Zainuddin orang yang tidak bersuku. Anak Makassar itu ijan pabian yu mendake kasihati. Waden ke pengulu waden tidak suka dipandang leceh urang kali. Ijan sampai waden malaku kasar ke anak pisang lo. Paling waden kau malah sota bakar. Nangah kecek-kecek orang di luar sinan. Inyo tuh sadang badu-badu di pondok dah tua. Akan namo bawanya berundian dari hati ke hati. Saya panggil kamu ke sini untuk meminta padamu. Sebelum semuanya semakin jauh, lebih baik kamu mundur. Masyarakat Minangkabau sangat teguh memegang adatnya. Hayati orang bersuku, dia bukan sembarangan orang. Berangkatlah dari negeri Patipuah yang kecil ini, demi Hayati. Tapi Nasib membawa saya berkenalan dengan dia. Iya, tapi kasihan Hayati. Dahulu dia lurus, gembira, tapi sekarang jadi perenung dan penghibah hati. Berangkatlah dari negeri Patipuah yang kecil ini. Kuda untuk merenggut jantung dari dada saya. Kamu seorang laki-laki, Zainuddin. Sakit kamu hari ini, bolehlah kamu obat besok atau lusa. Tapi seorang perempuan akan binasa kalau menahan hati. Hati laki-laki lah yang kerap nembuk lama. Perempuan dapat segera melupakan hidupnya di zaman muda. Ini demi Hayati juga. Angkatlah kepalamu, Zainuddin. Beri saya keputusan, berangkatlah. Baiklah, Anggo. Apa sebab Madatu menyuruh inyo pai? Banyak pandai tanah orang ke dirinya, juga diri kau. Ijan kau buat keadaan kampung kau jo kitab-kitab yang kau baca. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Tidak kau tahu, Gunung Merapi masih tagak kokoh menjulang. Ada masih berdiri kuat. Tidak lapu ada hujan, tidak lakang dek pandai. Kalau kau memilih laki, ralu nan jaleh asa usuanya. Kini kau menangis, kemudian kau kesadar sudah. Di saat perpisahannya, Hayati pun bersumpah akan menunggu Zainuddin berapapun lamanya. Sumpah itulah yang menjadi semangat dan harapan yang dipegang Zainuddin untuk menjemput Hayati menjadi istrinya kelak. Sebelum pergi, Hayati memberi selendang putih penutup kepalanya. Hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Itulah kenyataannya. Dan jika kau berjalan jauh, entah tidak kembali dalam masa setahun, masa 10 tahun, saya akan tetap menunggu. Jika kita bertemu kelak, saya akan tetap bersih dan suci untuk kasihku. Baiklah, Hayati. Saya akan berangkat dengan harapan. Berilah saya satu tanda mata. Azimat. Dan akan kuwasiatkan meletakkannya dalam kafanku jika ku mati. Jiwaku ada bersama. Zainuddin pun berangkat ke Padang Panjang. Dia tinggal di rumah Mande anak muluk. Disitulah awal mula Zainuddin menulis dan karyanya dimuat di surat kabar. Di sisi lain, Hayati yang sedang bersedih pun diajak berlibur ke rumah Hadijah di Padang Panjang. Hayati senang karena nanti bisa bertemu dengan Zainuddin. Sesampai di rumah Hadijah, Hayati bertemu Aziz. Aziz kelihatan terkesima dengan kecantikan Hayati. Disinilah awal mulai retaknya cinta serta sumpahnya Hayati kepada Zainuddin. Keesokan harinya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu semua orang Padang Panjang. Karena ada festival pacuan kuda, Hayati dan Zainuddin telah berjanji akan bertemu di acara tersebut. Namun, Zainuddin kaget melihat Hayati dengan style kotanya, jam didandani oleh Hadijah. Hadijah adalah orang yang sangat menjunjung tinggi cara berpenampilan budaya barat. Menurut Hadijah, pakaian Hayati yang biasa dikenakan itu pun nol dan tidak mengikuti poin umum dari sisi lain. Hadijah ingin menjodohkan kakaknya dengan Hayati. Singkat cerita, Hayati mendapatkan 2 surat lamaran dari Aziz dan Zainuddin. Sehingga dengan penuh pertimbangan keluarga Hayati, pihak keluarga memutuskan untuk menerima lamaran dari Aziz yang lebih kaya dan keturunan Minang asli. Padahal kita tahu keluarga Aziz sendiri adalah orang Minang yang mendukung budaya barat, terutama dari segi feel, dan kita tahu juga keluarga Hayati orang Minang yang sangat teguh memegang adat istiadat.
Dari segi berpakaian pun pasti mereka perhatikan harusnya. Namun semua itu tertutup oleh harta tahta kekayaan keluarga Aziz. Awalnya Hayati sedih dan tertekan dengan perjodohan ini. Namun tak bisa dipungkiri, ia pun terlihat menikmati kehidupan glamornya yang diberikan oleh Aziz. Zainuddin yang mengetahui itu pun jatuh sakit. Dia seperti orang mengigau, selalu mengingat Hayati. Sudah sembuh saya dari sakitku. Saya tahu kau tidak akan ingkar janji. Kau ingin hidup denganku selamanya. Sakit Zainuddin ko, indahlah sakit biasa. Tapi jiwanya nanti guncang. Paman Muluk pun meminta Hayati untuk menjenguk Zainuddin walaupun sekali. Hayati pun memenuhinya. Hayati kah itu? Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Nanti saya ambil pakaian hitamku, pakaian pengantin. Ini tuan penghulu kita. Sudah lama menunggu kedatanganmu. Oh, sudah kepunyaan orang lain. Sudah hilang dari tangan saya. Harap saya menyentuh tanganmu. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Tinggalkan kak sendiri di sini. Setelahnya Muluk memberi semangat kepada Zainuddin dan menyarankan Zainuddin untuk menulis cerita hidupnya di dalam sebuah karangan. Zainuddin pun menerima saran itu dan mereka berangkat ke Batavia pada tahun 1932. Di sanalah awal kemasyhuran Zainuddin dimulai. Karyanya banyak dimuat di surat kabar dan diterima baik oleh masyarakat, membuat siapapun membacanya menangis melihat kisah sedih yang diceritakan oleh Zainuddin yang berjudul Terusir. Di sisi lain, Hayati sedang menikmati hidup megahnya bersama Aziz. Namun sayang, di balik Hayati, Aziz masih dengan karakter lamanya, yaitu seorang pemabuk dan penjudi. Suatu hari Zainuddin mendapatkan tawaran dari Haji Kasmin. Beliau punya kantor penerbit surat kabar di Surabaya. Dia meminta Zainuddin untuk melanjutkan bisnis tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Tawaran itu diterima Zainuddin dan Muluk. Mereka pun langsung berangkat ke Surabaya dan menetapkan di sana. Di sisi lain terlihat Hayati kini sedang dirundung pilu. Dia tinggal di rumah yang megah tanpa Aziz yang hanya pulang setiap 1 minggu sekali. Saat itulah teman Hayati membawakannya buku karangan Zainuddin, katanya untuk menghilangkan sepi Hayati. Buku itu diterima oleh Hayati tanpa tahu penulis karangan itu adalah Zainuddin, karena Zainuddin membuat nama samaran di buku itu sebagai inisial Z. Dia membaca buku itu sampai menangis karena kisah cinta yang diceritakan di buku itu sangat mirip dengan kisah cinta dengan Zainuddin. Saat itulah Aziz yang sering pulang dalam keadaan mabuk dan suka membuat Hayati terluka hatinya. Namun setelah Aziz meminta maaf lalu mengatakan kalau dia dinaikkan pangkat di tempat kerjanya dan akan tinggal di rumah sahabatnya bersama Hayati. Jangan terlalu sering menyakiti hati dah. Lidah Uda itu tajam. Hati-hati sering terluka. Udah diberi kesempatan dinaikkan pangkat untuk mengurus kantor perwakilan. Pindah ke Surabaya. Di lain waktu, Aziz kini mengetahui Hayati sering membaca buku itu. Dia memarahi Hayati karena sepertinya Hayati teringat kembali masa lalunya dan Aziz curiga itu memanglah buku karangan Zainuddin. Kuliah ini terbitan Batavia. Dia merantau ke sana kan? Masih cinta rupanya. Sin beralih kepada Zainuddin yang kini sedang menjadi kaya raya. Dia mampu membeli rumah megah di Surabaya dan dia bergabung di grup anak perantau Minang di Surabaya. Aziz yang semakin hari semakin menjadi temperamen membuat Hayati semakin ngelangsa. Hartanya mulai terkuras karena Aziz yang sibuk dengan judinya. Perhiasan ini tidak akan pernah sanggup untuk membayar hutang judi udah. Suatu hari Zainuddin mengadakan pesta dengan tema opera Terusir di rumahnya, menjenguk kepada seluruh anak rantau Minang yang ada di Surabaya. Mengetahui hal itu, Hayati dan Aziz menghadiri acara pesta. Di tengah pertunjukan, Hayati menangis karena cerita yang dimainkan di situ benar seperti kisah dengan Zainuddin. Dan betapa kagetnya mereka berdua mengetahui bahwa Tuan Sabir, nama samaran karangan buku itu, adalah benar Zainuddin.
Keesokan harinya, Mulut mempertanyakan perasaan Zainuddin kepada Hayati dan dia mempertanyakan pesta yang telah dia buat oleh Zainuddin dan inilah jawabannya. Bang Muluk pernah bilang, orang yang kalah dalam percintaan mengambil jalan lain sehingga dia naik ke atas puncak yang tinggi supaya perempuan itu melihatnya dengan menengadah dari bawah. Scene beralih kepada Aziz yang kini barang-barangnya disita karena utang judi dan Hayati baru mengetahui bahwa Aziz telah dipecat dari kantornya. Kini mereka jatuh miskin. Aziz dan Hayati pun menumpang tinggal di rumah Zainuddin meskipun harus menanggung malu. Setelah 1 bulan Aziz pamit untuk mencari kerja. Namun dia meminta kepada Zainuddin untuk Hayati tetap tinggal di rumah itu. Nanti ketika dia mendapatkan pekerjaan maka dia akan menjemput Hayati. Namun yang terjadi adalah dia pergi tanpa kembali. Maksud saya, Aziz bunuh diri dan meninggalkan surat permintaan maaf kepada Hayati dan melepaskan Hayati untuk Zainuddin. Saya insyaf, Hayati. Kau kuambil dahulunya dengan nikah yang sah menurut agama. Sekarang kau kulepas pula dengan sah menurut agama. Namun karena sakit hati yang terlalu dalam, membuat Zainuddin begitu keras hatinya untuk menerima kembali Hayati walaupun perasaan cinta kepada Hayati masih tersisa di lubuk hatinya yang paling dalam. Segenap pucuk pengharapanku, kau minta maaf. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. Zainuddin, Kau akan kulepas pulang ke kampungmu, tanah Minangkabau yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Hayati pun berlayar dengan kapal Van der Weydt. Sebelum berangkat, Hayati mempunyai firasat seakan hari itu hari terakhirnya di dunia. Ia menitipkan surat kepada Muluk untuk Zainuddin. Setelah membaca surat itu, Zainuddin pun menyesali karena telah melepas Hayati pergi. Zainuddin beserta Muluk segera menyusul Hayati untuk membawa Hayati kembali. Namun terlambat, kapal Van der Weydt yang ditumpangi Hayati tenggelam. Karena keadaan yang cukup parah, Hayati pun tidak bisa diselamatkan. Kau akan sembuh, sudah jangan kau bicara banyak. Hidupku hanya buat kau seorang, Hayati. Untuk mengenang Hayati, Zainuddin membawa anak-anak yatim piatu tinggal di rumahnya dan memberi nama rumahnya itu Rumah Yatim Piatu Hayati. Film pun selesai. Terima kasih.